yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya
Kudus, Engkau membuka hati kami saat ini. Jamah setiap kami ya Bapa. Jamah setiap hati kami. Kami rindu kebenaran firman-Mu pagi ini tidak berlalu begitu saja, tapi tetap tinggal dalam hati kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami hidup untuk apa yang kami percayai, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami hidup untuk Engkau yang kami andalkan. Kami hidup untuk sumber pengharapan kami yang sejati, namanya Yesus. Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Engkau yang berkata, jangan pernah takut dalam hidup ini, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami siap buka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan. Merdekakan kami dengan firman-Mu, pulihkan kami, perbaharui komitmen kami pagi ini, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini tujuan kami Bapa. Kami menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi pribadi yang mengenal siapa yang kami sembah. Dan kami bisa mengenalkan bagi setiap orang pribadi Yesus yang luar biasa, yang sudah merubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mewakili keluarga besar kami, dari hati yang paling dalam mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian, doa, support, baik itu secara moral dan materi. Sejak ayah saya sakit, memang tidak banyak yang tahu, ayah saya menderita suatu penyakit, dan sampai beliau dipanggil Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, dan biarlah Tuhan yang membalaskan kebaikan hati Bapak Ibu Saudara. Saya sudah berjanji di depan ayah saya untuk terakhir kali, apapun rintangannya, apapun tantangannya, saya akan terus melayani Tuhan. Meskipun masih dalam suasana duka, tetapi karena minggu lalu saya sudah digantikan oleh Pastor Ben. Hari ini baik atau tidak baik waktunya, firman Tuhan katakan, firman Tuhan harus diberitakan bagi setiap kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan yang mungkin sangat berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Judul khotbah saya pada pagi ini adalah Memento Mori. Bukan karena saya sedang dalam suasana duka, tetapi saya berpikir bahwa begitu penting bagi setiap kita mengerti dan kita memahami satu pelajaran kehidupan, satu kebenaran firman Tuhan, di mana kita hidup ini hanya sementara. Kita hidup ini sangat terbatas. Jumlah hari dalam kehidupan kita itu sangat terbatas. Jumlah waktu dalam kehidupan kita ini sangat terbatas. Tidak ada yang abadi, semua fana, semua sementara. Baik itu kesenangan, baik itu kenyamanan, baik itu sakit penyakit, baik itu luka, baik itu kesedihan, atau apapun juga di dunia ini, itu adalah sementara dan itu adalah fana. Dan saya berpikir juga bahwa kita semua, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyeimbangkan telinga kita untuk mendengar, bukan hanya mendengar khotbah atau pengajaran yang berbicara tentang berkat, tentang mujizat, tentang kesembuhan, atau tentang kesenangan dan kebahagiaan, tetapi kita pun juga harus menyeimbangkan hidup kita dengan mendengar apa yang Tuhan mau kita dengar. Khususnya pada pagi ini, saya menyampaikan khotbah dengan judul Memento Mori. Memento Mori itu adalah istilah dalam bahasa Latin yang berarti remember that you will die, atau ingatlah kamu akan mati. Ingatlah kita pasti akan mati, atau ingatlah hari kematianmu.
Dari zaman Romawi kuno, ada seorang jenderal yang setiap kali dia pulang dari peperangan dan dia membawa keberhasilan, membawa kemenangan dari peperangannya, jenderal Romawi ini akan berparade di seluruh kota. Dia akan berjalan, dia akan mengumumkan kemenangannya atas perang yang dia menangkan, dan dia membawa satu hamba atau satu asisten yang tugasnya adalah selalu mendengungkan di telinga dia, selalu membisikkan di telinga dia dengan istilah ini, memento mori, memento mori. Ingatlah hari kematianmu, ingatlah hari kematianmu. Tujuannya apa? Supaya jenderal ini tahu, jenderal ini terus aware, terus sadar bahwa apapun keberhasilan yang dia raih, apapun kemenangan yang dia raih dalam perang atau kehidupan apapun juga, dia harus ingat bahwa itu hanya sementara. Dia pasti akan mati. Saya lihat dari sini mukanya tegang semua ya. Karena pagi-pagi sudah disodorkan makanan rohani, ingatlah hari kematianmu. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang mengancam Bapak Ibu Saudara, tetapi saya ingin kita semuanya, dan inilah yang diinginkan Tuhan, bahwa kita harus menyadari ada satu realita dalam kehidupan. Ada satu realita dalam hidup ini, di dunia ini, yang tidak bisa kita pungkiri, yang tidak bisa kita tolak, adalah kematian. Coba lihat kiri kanannya, yang tegang, jangan tegang dong. Ini realita kehidupan. Sebaik-baiknya kita menjaga kesehatan, sebaik-baiknya kita mempersiapkan, kita punya plan A, plan B, plan C untuk kehidupan kita di masa depan, kita tidak bisa memungkiri kematian itu datang. Karena dalam firman Tuhan pun mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah mengatakan ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu bersedih, ada waktu bersukacita. Dua keadaan ini sebenarnya mengajarkan manusia supaya kita sebagai orang biasa, sebagai manusia biasa yang hidup dengan daging, kita harus tahu bahwa kepastian adalah kematian. Saudara bisa prediksi seorang ibu yang melahirkan, Julietnya kita bisa tahu, oh 9 bulan lagi berarti nanti bulan Juni atau bulan Juli. Kita bisa perkirakan, oh nanti kalau rencana kita begini, nanti bisnisnya akan begini. Tapi tidak satu pun yang tahu kapan hari kematian kita. Kapan seseorang waktunya berakhir di dunia ini. Dan ini realitanya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan misteri. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan ini yang sampai saat ini pun kita belum terima jawabannya. Kalau kita mundur sedikit di tahun 2019, siapa yang tahu, siapa yang menyangka bahwa 2020 sejak Februari atau mungkin Desember 2019 di bagian Cina sana, seluruh dunia berperang dengan satu virus, namanya apa? COVID-19. Sampai saat ini kita masih berperang melawan COVID ini. Siapa menyangka di 2019 yang tahun kemarin mungkin Bapak Ibu Saudara punya rancangan yang banyak, punya planning yang banyak di tahun 2020 ini, dan ternyata tidak terlaksana di tahun ini karena seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Semua manusia mempunyai masalah yang sama, dan seluruh dunia mengakui bahwa 2020 adalah tahun yang terberat. Dan mungkin bagi beberapa orang, bagi sebagian orang, tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan kesedihan. Ada banyak orang yang dipanggil Tuhan duluan. Ada banyak orang hamba-hamba Tuhan yang berakhir hidupnya di dunia ini. Ada banyak orang yang mengalami kegagalan dalam bisnis, dalam usaha. Siapa yang bisa prediksi itu di 2019? Siapa yang bakal tahu di 2020 terjadi demikian? Dan siapa yang bisa meramalkan 2021 apa yang akan terjadi? Ini menunjukkan bahwa manusia, dunia itu penuh dengan misteri. Kita hidup di bumi yang penuh dengan misteri.
Kita hidup di dunia yang begitu banyak pertanyaan. Mengapa orang baik begitu cepat dipanggil Tuhan? Mengapa orang yang jahat kok nggak mati-mati? Kok nggak dipanggil Tuhan? Atau ada orang jahat yang habis waktunya di dunia ini. Ada juga orang baik yang hidupnya lebih lama. Kita hidup dalam sebuah misteri. Ada orang yang sakit, tetapi dia bisa dapat mujizat dari Tuhan. Dia disembuhkan, dia diberikan kesempatan kedua. Ada begitu banyak pertanyaan yang sampai hari ini belum kita temukan jawabnya. Itu menunjukkan bahwa apa? Semua adalah sia-sia. Semua ini hanya sementara. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita raih, apapun yang melukai hati kita sampai hari ini pun, itu sifatnya sementara. Boleh katakan amin? Kesenangan, kesusahan, itu sifatnya fana. Itu tidak abadi, Bapak Saudara. Karena itu pagi ini saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, mari, ini sudah di akhir tahun 2020. Kita punya pengharapan yang besar di 2021. Kita punya pengharapan yang sama akan pemulihan, akan mujizat, kebaikan dan kebahagiaan yang akan kita terima di 2021. Tetapi kita pun tidak bisa memungkiri bahwa ada pilihan yang terburuk. Di dunia ini selalu ada dua pilihan, betul ya? Ada yang terbaik dan ada yang terburuk. Kalau yang terbaik, kita puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau yang terburuk, bagaimana respon kita? Karena itu ungkapan ini menyadarkan saya dari beberapa waktu yang lalu, memento mori, ingatlah hari kematianmu. Ingatlah hari kematianmu. Yang muda jangan senang dulu, karena di luar sana banyak yang muda dipanggil Tuhan lebih cepat dari yang muda tua. Amin. Yang muda jangan berpikir hidup ini panjang. Saya masih muda, saya masih 25 tahun, saya masih 33 tahun. Wah, masih panjang, masih banyak kesempatan saya. Di luar sana, banyak yang dipanggil Tuhan. Sangat muda usianya. Pagi ini saya tidak menakuti Bapak Ibu Saudara. Jangan pulang dari sini dengan muka yang stres dan tegang. Tapi kebenaran harus disampaikan. Kebenaran harus disampaikan. Katakan amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita percaya itu. Kita punya Tuhan yang maha besar, yang sanggup memberkati kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Wah, aminnya kurang kencang. Amin. Amin. Tapi kita juga punya Tuhan yang sama, yang berdaulat atas hidup kita, yang memberikan kita kesempatan, yang memberikan semua manusia, semua orang kesempatan yang sama, apa? Hidup. Kalau kesempatan itu sudah tidak ada lagi, Anda harus tahu kemana tujuan kita setelah ini. Memento mori mengingatkan kita bahwa kita harus sadar, sedini mungkin kita harus sadar bahwa one day, suatu hari nanti, kita pasti akan pulang. Kita pasti akan mati. Filsuf Seneca dan Marcus Aurelius berkata seperti ini, Bapak Saudara. Hiduplah seakan hari ini hari terakhir kita bernafas. Hiduplah seakan hari ini hari terakhir kita bernafas. Kalau Bapak Ibu Saudara bayangkan, dalam 1 minggu ini minggu terakhir saya di dunia ini. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Tentu Anda akan berjuang yang terbaik. Amin. Anda akan memperlakukan keluarga Anda dengan begitu baik. Anda akan memperlakukan orang lain dengan begitu baik. Anda akan berkarya semaksimal mungkin. Anda akan melayani Tuhan semaksimal mungkin. Anda akan melakukan sesuatu yang terbaik. Karena kita tahu bahwa ini minggu terakhir kita. Tapi nyatanya ini masih misteri.
Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita dipanggil. Karena itu, ingatlah selalu hari kematian kita. Ketika kita mengingat hari kematian kita, itu tidak akan melemahkan iman kita. Amin. Itu tidak akan membuat kita lemah, itu tidak akan membuat kita stres, tetapi membuat kita lebih bersemangat. Api semangat yang di dalam hati kita ini semakin semakin berkobar untuk melakukan yang terbaik, untuk bisa memberikan yang terbaik, berkarya yang terbaik, melayani yang terbaik, bekerja dengan yang terbaik, sekolah, pendidikan dijalani dengan yang terbaik. Sebagai ibu rumah tangga melayani suami dengan anak yang terbaik. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta melayani dengan terbaik. Sebagai jemaat Tuhan melayani yang terbaik. Katakan amin. Ketika kita mengingat hari kematian kita, semua manusia nggak akan ada yang abadi. Meskipun seorang yang bernama Khairil Anwar berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nyatanya raganya sudah tidak ada di dunia ini. Maksudnya 1000 tahun itu adalah karyanya yang kekal. Setiap orang akan meninggal, tetapi yang ditinggal adalah karya. Apa yang dia lakukan di dunia ini. Amin. Itu yang akan dikenang sampai generasi-generasi selanjutnya. Karena itu Tuhan berkata, ingat hari kematian kita. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita tinggalkan bagi orang-orang yang kita kasihi, teladan apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang kita layani, itu yang Tuhan inginkan. Berbicara tentang memento mori, mengingat hari kematian ini, berbicara tentang kefanaan dunia, kesementaraan dunia yang dihadapi oleh manusia, ada 2 hal, yaitu tentang waktu dan kesempatan. Firman Tuhan berkata tentang waktu dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Kita akan lihat sama-sama Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita hidup diberi waktu sama Tuhan. Oleh karena itu waktu yang ada dalam kehidupan kita, mari kita pergunakan dengan bijaksana. Pemazmur mengatakan, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita ini produk dari masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Kita sekarang ini dibangun dari masa lalu kita, dari hari-hari kita yang di belakang, menjadi Rani seperti ini. Apa yang saya alami di masa lalu, kesedihan apa, kesenangan apa, bagaimana karakter saya di masa lalu, kalau tidak berubah, ya tidak akan menjadi Rani seperti sekarang. Kita semua ini berasal dari produk masa lalu. Ada begitu banyak luka, ada begitu banyak kesedihan, ada begitu banyak perjuangan yang akhirnya membentuk kita sampai hari ini. Dan kita bersyukur bahwa hari-hari, waktu yang sudah kita lewati dari masa lalu sampai saat ini, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Katakan amin. Siapa yang percaya dan meyakini bahwa Anda hari ini adalah orang yang lebih baik dari masa lalu Anda? Boleh angkat tangan? Wow. Kasih tos dari jauh dong, kiri kanan. Kita tuh pribadi yang lebih baik dari kemarin. Amin. Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan membawa kita dari waktu yang lalu, sekarang, dan masa depan nanti. Tuhan memberikan hari-hari dalam kehidupan kita untuk kita mempergunakannya dengan bijaksana, untuk kita mempergunakannya dengan arif,
untuk kita mempergunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang jadi panggilan kita hari ini, lakukanlah dengan maksimal di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Anda? Panggilan untuk bekerja, panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan, panggilan apapun dalam kehidupan saudara, meskipun kecil di mata dunia, tetapi ketika kita melakukannya dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, itu nilainya luar biasa. Katakan amin. Meskipun Anda sederhana, saya selalu berkata begini, meskipun kita ini orang sederhana, mungkin beberapa dari kita hanya ibu rumah tangga biasa, yang hanya bisa ngajarin anak di rumah, yang hanya bisa masak buat suami, membersihkan rumah. Tapi ketika Anda maksimal menjadi ibu rumah tangga, Anda maksimal dengan panggilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda, itu pun Tuhan perhitungkan. Amin. Tapi kalau ibu rumah tangga kerjanya cuma mengeluh, ngomel, nggak bisa ngajarin anak dengan benar, ya nggak akan diperhitungkan. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan maksimal, sesuai dengan kehendak Tuhan, apapun profesi Anda, apapun panggilan Tuhan, itu sangat-sangat bernilai. Karena itu waktu kita hidup di dunia ini, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada begitu banyak orang yang sedang sekarat di rumah sakit, yang kalau mereka bisa berpikir, bisa mundurin waktu kembali di saat mereka sehat, mereka pasti akan mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ada banyak orang yang sedang di ICU, yang mereka kemudian sadar, kalau waktu itu saya tangkap panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, saya gak akan menyesal hari ini. Sekarang mereka sudah terbaring, sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Dan kita masih sehat. Amin. Kita masih dikasih waktu sama Tuhan. Kita masih dikasih waktu untuk beribadah. Sadarkah kita beberapa waktu yang lalu, kita gak punya waktu untuk datang ke gereja. Kita gak punya waktu. Kita gak diperbolehkan untuk mengikuti ibadah secara offline begini. Dan kemudian waktunya dibuka, kita bisa ibadah, kita bisa bertemu dengan saudara-saudara dalam Tuhan. Kita punya tempat ibadah yang luar biasa. Sadarkah kita waktu itu bahwa satu kali Tuhan bisa ambil waktu itu dari kita. Satu kali Tuhan bisa ambil tempat ini dari kita. Hari ini kita masih dikasih waktu Tuhan. Hari ini kita masih dikasih kesempatan dari Tuhan. Mari pergunakan dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Apapun yang kita kerjakan hari ini, main musik, worship leader, singer, apapun bagian kita, pergunakan dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Saya punya kebiasaan dari dulu, kalau menyampaikan firman Tuhan, saya selalu berusaha untuk belajar, merenung kembali. Kalau bisa, kalau nggak kepepet, saya tidak akan menyampaikan khotbah yang sama. Saya tidak menyampaikan pengajaran yang sama hari itu. Kalau bisa saya mau tangkap sesuatu yang fresh dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau disampaikan. Saya ingin maksimal karena saya tahu mungkin hari ini khotbah terakhir. Mungkin ini pelayanan yang terakhir. Saya melakukan yang sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Saya cari, saya baca, saya belajar lagi. Saya menggali kembali, saya dapatkan informasi dari manapun juga. Untuk meramu apa yang ingin saya sampaikan di sini. Terlebih dari itu, saya duduk merenung di bawah kaki Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang mau Tuhan inginkan saya sampaikan hari ini. Karena saya selalu meyakini bahwa mimbar ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak banyak orang yang punya kesempatan dipercayakan berdiri di mimbar ini. Amin. Kesempatan mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai pengkhotbah, sebagai WL, sebagai pemain musik, sebagai singer, sebagai pemegang LCD sound system,
Mungkin hanya sekedar penerima tamu, hanya sekedar kolektan, atau orang yang menghitung persembahan. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Kalau Tuhan hari ini masih kasih kita kesempatan itu, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin hari ini adalah hari terakhir saya melayani Tuhan. Siapa yang tahu? Karena itu mengingat hari kematian membuat kita selalu ingin memberikan yang terbaik. Katakan amin. Selalu ingin memberi pendorong kita memberikan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Tuhan dan sesama kita. Yang kedua, selain waktu apa? Kesempatan. Firman Tuhan dengan jelas berkata dalam 2 Petrus, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ini ayat yang selalu menyadarkan saya. 2 Petrus 3 ayat 15 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kita punya kesempatan hari ini untuk hidup. Kalau kesempatan hidup itu hanya sekali, amin. Ya kalau Tuhan izinkan saudara bangkit lagi, ya bisa saja itu kedaulatan Tuhan. Tapi untuk semua manusia pada prinsipnya kesempatan hidup itu hanya sekali. Tapi kalau kesempatan lain mungkin bisa datang 2 kali, atau bahkan tidak datang sama sekali. Kalau kita masih hidup, itu berarti Tuhan sedang memberi kita kesempatan. Amin. Kalau saudara selamat dari maut, saudara selamat dari kematian, saudara mungkin selamat dari satu kecelakaan atau tabrakan atau sakit tertentu, itu artinya Tuhan sedang memberi kita kesempatan. Ketika kita bangun di pagi hari, kita masih bernafas, kita masih sehat, ya pusing-pusing dikit lah, sakit-sakit perut dikit gitu ya. Tapi toh Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk melayani. Tuhan masih kita kesempatan dari begitu banyak, dari jutaan orang yang terkena virus COVID-19. Dan saudara adalah orang yang luput dari itu. Hari ini masih duduk di bangku gereja, menyembah Tuhan dan dengar firman Tuhan. Itu berarti apa? Itu kesempatan dari Tuhan. Amin. Sebaik-baiknya kita jaga kesehatan. Toh orang yang banyak kena virus itu adalah orang yang rajin berolahraga juga. Jadi gak menentukan. Kalau bilang kita berdoa supaya kita diluputkan dari virus A, kita bisa saja berdoa. Tetapi kenyataannya ada banyak hamba Tuhan yang terkena virus ini. Apa kurang dekat mereka sama Tuhan? Apa karena Tuhan tidak melindungi mereka? Kan tidak. Itu berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan hari ini. Oleh karena itu saya selalu berkata dalam diri saya, kesempatan yang Tuhan kasih saya nggak mau pergunakan ini dengan sia-sia. Kalau mungkin di 2019 atau di tahun-tahun yang lalu saya masih mikir-mikir gitu ya, melayani. Kalau disuruh khotbah sama suami saya bilang ya yang lain dulu lah. Kasih pelayanan yang lain dulu lah. Tapi ada satu momen yang membuat hati saya kemudian kuat di hadapan Tuhan. Apapun rintangannya, kalau saya masih bisa berdiri dengan sehat, saya akan melayani Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mau responnya A, mau responnya B, mau respon dari orang bagaimanapun, saya akan tetap menyampaikan firman Tuhan. Saya akan tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Karena itu panggilan yang Tuhan berikan. Itu adalah kerinduan dari ayah saya bahwa anaknya bisa melayani Tuhan. Saya sudah berjanji di hadapan Tuhan. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, saya akan lihat YouTube ini supaya saya ingat bahwa tanggal berapa ini 22 November saya berkata di depan jemaat Little Flock bahwa saya akan terus melayani Tuhan. Apapun keadaannya, saya akan terus melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah lihat banyak teladan beberapa orang
termasuk ayah saya, sampai dia terakhir bernafas, dia masih mau menyembah Tuhan, dia mau melayani Tuhan. Satu kali ibu saya cerita, gak apa-apa saya intermezzo sedikit ya. Ayah saya sedang kritis di Palangkaraya, kemudian ada jemaat telepon minta doakan untuk besannya. Mama saya bilang, oh nanti hamba Tuhan ini yang akan doakan, karena saya lagi begini. Mereka mulai argumen, gak bisa nih karena begini, begini. Papa saya keluar dari kamar dalam keadaannya yang sedang sakit. Dia bilang, kalau kalian tidak mau pergi, saya yang pergi. Saya akan layani. Kalian tidak boleh tolak-tolak orang dalam pelayanan. Mama saya bilang, Pak gak bisa. Papa dalam kondisi begini, gak bisa. Nanti saya suruh hamba Tuhan ini yang datang. Bahkan dalam sakit pun, dia masih begitu bersemangat untuk mendoakan orang. Bahkan dalam sakit, dalam keterbatasan pun, dia masih punya niat untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana dengan kita, hamba-hamba Tuhan yang masih sehat dan kuat? Saya selalu ingat kata-kata Bapak saya. Jangan mengeluh, jangan tolak-tolak pelayanan, jangan pilih-pilih orang. Dia gak punya duit kek, dia orang kaya kek, tetap kamu datang melayani. Mereka mau kasih kamu amplop, mereka tidak kasih kamu amplop pun harus tetap melayani. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan yang balas. Dan saya lihat sampai akhir hidupnya, Tuhan yang membalas semuanya. Kita masih dikasih waktu, kita masih dikasih kesempatan. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati, bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Karena kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, meskipun dunia bilang cupu kamu, sok alim, sok suci, sok kudus. Kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Rasul Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati bukan sesuatu yang ditakutkan untuk orang-orang yang hidup dalam Kristus. Katakan amin. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan, yang menyeramkan, meskipun secara manusia biasa. Siapa yang mau mati duluan? Kalau saya bertanya Bapak Ibu Saudara, semua percaya bahwa kita pasti mati, amin jawabnya, betul? Tapi kalau saya tanya kemudian siapa yang mau duluan? Kan yang mau duluan. Tapi kalaupun kita harus menerima kenyataan yang satu ini, realita yang satu ini yang tidak bisa dipungkiri oleh seluruh manusia, yaitu kematian, kita harus berkata setiap hari, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena kita bertemu dengan Yesus. Kita bertemu dengan Dia. Ibu saya cerita kembali, ini intermezzo lagi sedikit. Beberapa waktu yang lalu sebelum ayah saya dipanggil Tuhan, dia berkata kepada mama saya bahwa dia sudah lihat Tuhan Yesus di depan. Dia sudah beri tangannya untuk saya. Dan dia bilang begini, kalau saya meninggal, jangan ada nangis, jangan ada duka, sukacita. Karena saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Semua orang yang hidup dalam kebenaran, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tetapi kematian adalah pintu gerbang mereka bertemu dengan pencipta mereka. Dengan Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung. Mereka masuk dalam kerajaannya, dalam taman yang indah. Di sana tidak ada sakit, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada luka dan kesedihan. Yang ada hanyalah sukacita.
Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan, amin. Coba bilang kiri kanan, jangan takut. Jangan tegang. Tapi inilah berita, inilah harapan yang sesungguhnya. Dunia nggak bisa kasih damai sejahtera seperti yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Orang yang punya damai sejahtera, orang yang punya sukacita, meskipun hidupnya sudah di ujung tanduk sekalipun, sebentar lagi waktunya, dia akan penuh dengan damai sejahtera. Dia akan penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena dia meniti hari-harinya bersama dengan Tuhan. Dia meniti hari-harinya bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan integritas, dengan value yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan panggilan yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Gak ada yang perlu ditakutkan, gak perlu dikhawatirkan lagi. Karena dia sudah bersama dengan Tuhan yang menciptakannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di akhir firman Tuhan saya pagi ini, ingat bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Boleh sama-sama bilang, pegang dadanya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kalau bisa Tuhan, saya masih mau hidup lebih lama. Karena begitu banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Amin. Tuhan kasih kesempatan saya untuk sehat dan saya pun akan berusaha untuk sehat. Karena masih banyak pekerjaan Tuhan yang harus diselesaikan. Ada begitu banyak warisan iman yang ditinggalkan oleh orang tua saya, oleh hamba-hamba Tuhan yang senior, yang sudah berpulang lebih dulu, yang harus kami jalankan, generasi di bawah mereka, yang harus kami jalankan, yang harus kami beritakan. Ada begitu banyak tanggung jawab pelayanan yang harus kami selesaikan tepat pada waktunya. Sehingga kalau waktunya Tuhan berkata cukup, kamu pulang, kita selesaikan dengan baik. Jadi lumayan juga ada YouTube ini. Jadi kalau saya galau, saya sedih, ada masalah, saya akan nonton YouTube ini. Saya akan ingatkan Rani, jangan pernah galau, jangan pernah sedih, jangan manjakan perasaan-perasaan yang tidak baik. Harus bangkit, layani Tuhan. Amin. Layani Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Sekali lagi dengan penuh sukacita dan syukur saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, hari ini pulanglah dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena Anda sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi di 2021 nanti, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Bahkan sampai akhir hidup kita, Tuhan tetap menyertai kita. Katakan amin. Semua kita nyanyikan satu pujian ini. Sampai akhir ku menutup mata. Sama-sama bilang, ku tetap setia. Amin. Menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap
saudara, kematian bukan suatu yang menakutkan. Tetapi ketika kita mengingat hari kematian kita, ketika kita sadar bahwa semua ini sementara, apapun itu keberhasilan, kesenangan, kenyamanan, bahkan kesedihan kita yang begitu besar, itu sifatnya hanya sementara. Ketika kita mengingat hari kematian kita, harusnya ada semangat yang besar dalam hidup kita. Ada semangat yang besar yang Tuhan taruh dalam hati kita, untuk sebanyak-banyaknya orang bisa dimenangkan bagi Tuhan, untuk sebanyak-banyaknya orang mendengar berita yang sama, mendengar kabar baik yang sama tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ada semangat yang besar dalam hati kita untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk lebih baik memperlakukan keluarga kita, untuk lebih baik memperlakukan sesama kita, untuk lebih bertanggung jawab atas panggilan yang Tuhan beri, pekerjaan kah, atau bahkan pelayanan dan gereja. Ada semangat yang besar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga ketika waktu kita habis di dunia, yang menyambut kita di dalam kekekalan adalah Tuhan yang Maha Besar. Dia yang menyambut kita di dalam kekekalan. Dia berkata, hambaku yang setia, hambaku yang taat, hambaku yang hidup dalam kebenaran, berbahagia bersama dengan Tuhan. Karena itu selagi kita ada, selama kita hidup, mari bersemangat melayani Tuhan. Jaga sukacita Tuhan, jaga damai sejahtera Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tetap melayani Tuhan terus sampai akhir. Boleh katakan amin? Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang meriah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, sampai akhir, amin. Ku menutup mata, Tuhan melihat anak-anakmu di tempat ini. Hambamu yakin engkau memperhitungkan segala sesuatu yang mereka lakukan untuk engkau, Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan melihat setiap hati kami, Bapak. Lebih lagi di hadapan Tuhan bersama-sama. Sukacita dari Roh Kudus mengawali langkah kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan hati dan hidup kami. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Kami berserah penuh di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang memberkati pekerjaan usaha kami, pendidikan anak-anak kami, keluarga kami, cita-cita kami, masa depan kami penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan memegang hidup kami.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Berkati kami semua. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang terus semangat mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.